Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI hari ini. Saya, Pendeta Mandalaika Dandel dari GKI Serpong, akan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Adapun bacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita adalah Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9. Di dalam Alkitab ditulis, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Sebab gelungan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan kalung bagi lehermu." Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari lalu ada perayaan Father's Day atau Hari Ayah Internasional. Ya, dunia internasional merayakan Hari Ayah pada minggu ketiga di bulan Juni setiap tahunnya. Dan tahun ini perayaannya jatuh pada tanggal 16 Juni 2024. Nah, kalau secara nasional, apakah Ibu Bapak dan Saudara tahu kapan Hari Ayah di Indonesia? Mungkin belum banyak yang tahu. Hari Ayah Nasional di Indonesia jatuh pada tanggal 12 November. Apakah ada yang baru tahu? Atau sudah tahu? Ya, Hari Ayah Nasional ini memang baru ditetapkan pada tahun 2006. Dan memang alasannya cukup menarik. Kalau ada Hari Ibu, kenapa tidak ada Hari Ayah? Karena memang Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dari sekian banyak lagu yang kita dengar dalam kehidupan kita, hanya sedikit yang bicara soal peran ayah. Kebanyakan lagu-lagu yang kita dengar bicara soal ibu. Bahkan di dalam gereja sendiri kita tahu ada lagu "Di Doa Ibuku", bukan "Di Doa Bapakku". Semua kebanyakan bicara soal ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Nggak ada lagu ayah. Kalau mungkin yang agak lebih pop, kita tahu lagu Bunda dari band Potret. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Mungkin Ibu Bapak, lagu tentang ayah yang cukup familiar buat kita adalah lagu jadul seperti ini. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau hanya dalam mimpi. Artinya kalau dari lagu tadi, si ayah itu sudah meninggal. Lalu kemudian rasa rindu kepada ayah dijadikan inspirasi untuk lagu tersebut. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kira-kira apakah ada lagu yang mengapresiasi ayah selagi ia hidup? Mungkin saja ada, tapi mungkin saya yang nggak tahu. Kita yang mungkin belum familiar dengan lagu yang mengapresiasi sosok ayah dalam kehidupan kita. Padahal Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai manusia tidak lepas dari peran ibu dan juga ayah. Tidak bisa hanya ibu saja, tidak bisa juga hanya ayah saja. Dan hal ini didasari secara penuh oleh penulis kitab Amsal yang kemudian menuliskan kepada kita, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan mengabaikan ajaran ibumu." Jadi di sini kita lihat bahwa ibu dan ayah punya andil di dalam membesarkan, mengasuh, dan memberikan arahan kepada anak atau anak-anaknya. Bahkan kita sendiri di GKI, kita juga mengakui bahwa ada peran Allah sebagai ibu atau bapak. Dalam konfesi kita, di poin yang kedua sampai yang keenam dikatakan begini. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasanya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kita secara sadar menyadari bahwa peran kita sebagai ibu atau sebagai bapak itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita. Dan harus kita akui juga, orang tua kita juga berperan penuh, baik bapak maupun ibu dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Bagian yang menarik juga dalam bacaan kita hari ini adalah bahwa penulis Amsal meyakini peran ayah dan ibu itu seperti gelungan bunga bagi kepala dan kalung bagi leher. Kira-kira apa ya maksudnya? Maksudnya adalah bahwa apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, apa yang diteladankan oleh orang tua, kelak akan menjadi hal yang berharga seperti perhiasan yang akan membuat anak yang menerima didikan itu menjadi indah, menjadi sebuah bentukan yang enak dipandang. Kalung dipahami sebagai sebuah pemberian yang berharga. Jadi bisa dibayangkan apa yang dimaksud oleh penulis Amsal ini, bahwa ayah dan ibu adalah orang-orang yang berhak untuk mendidik anak-anaknya. Ajaran dan didikan kepada anak-anak adalah hal yang berharga yang bisa orang tua berikan bagi anak-anak mereka dan akan diteruskan kepada keturunan mereka. Dari sini kita belajar untuk mengapresiasi orang tua kita, ayah dan ibu maupun ayah, atau mereka yang menjalankan peran sebagai ibu atau sebagai ayah. Karena merekalah kita menjadi seperti yang sekarang ini. Karena didikan mereka, teladan mereka, hal-hal yang mereka lakukan kepada kita, itulah yang membuat kita menjadi diri kita seperti sekarang ini. Maka dari itu pesan firman Tuhan ada 2. Yang pertama, kita sebagai orang tua belajar untuk menjadi orang tua yang berkenan bagi Tuhan. Tugas kita adalah sebagai orang tua menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi apa itu hal yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita sebagai orang yang lebih tua harusnya bisa memberikan anak-anak kita atau generasi yang lebih muda arahan untuk tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka jadi penting juga untuk kita, yang kedua, menjadi tahu apa itu yang baik dan benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita jangan hanya menuntut anak-anak kita untuk belajar pada kita, tapi kita juga harus memperbarui diri, upgrade terus untuk bisa menyatakan apa yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai manusia, kita punya peran untuk terus belajar sampai dengan akhir kehidupan kita. Maka biarlah dalam proses belajar itu, kita melihat bagaimana Allah mengasuh kita dan mengasihi kita. Sebagaimana orang tua kita dulu mengasuh dan mengasihi kita, maka Allah juga akan mengasuh dan mengasihi kita dalam sepanjang proses perjalanan kehidupan kita. Dan jika kita dipercaya sebagai orang tua, orang yang lebih tua, atau orang yang diteladankan oleh anak-anak muda, maka hadirkanlah Allah yang Maha Kasih itu dalam setiap peran kita bagi generasi-generasi di bawah kita. Kiranya kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi berkat, dan biarlah di atas semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang bisa mengajarkan hal-hal baik kepada generasi penerus kami. Kami sebagai orang tua tidak luput dari salah dan dosa, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Tetapi biarlah ya Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami bisa meneladankan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Kami sebagai anak-anak, sebagai orang-orang muda, kiranya ya Tuhan Engkau juga yang mau menuntun kami, supaya kami bisa melihat hal-hal yang baik dari para tetua kami, para orang tua kami, para pendahulu kami. Biarlah ya Tuhan semuanya itu hanya untuk membentuk kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, tuntun dan sertai kami terus di dalam setiap peran yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kiranya kami bisa menjalani itu dengan hikmat dari Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah sapaan Gembala hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.